ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dalam kajian dan kuliah komunikasi Islam. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar yang pertama dan kedua, yaitu ilmu komunikasi Islam ada sejak manusia ada, dan yang kedua, ilmu komunikasi Islam terkait dengan pandangan Islam terhadap manusia. Pencinta komunikasi Islam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah Adam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dengan kesempurnaan bentuk. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dia telah ciptakan ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dia telah melakukan penciptaan dengan cara yang terbaik. Wa bada'a khalqal insan min tin, dan memulai penciptaan manusia dari tanah, yaitu Adam alaihi salam. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian keturunannya dari sari pati tanah yang hina. Tsumma sawwahu, kemudian dia sempurnakan penciptaannya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan dia ciptakan setelah itu pendengaran, penglihatan dan fuad. Qalilan ma tashkurun. Tapi tidak banyak di antara kalian yang mensyukuri nikmat tersebut. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Adam alaihissalam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan awal dengan as-sama', pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Dan dengan modal seperti itulah nanti Adam alaihissalam mendapatkan kemampuan untuk bisa berkomunikasi, karena ini adalah modal yang paling terbesar saat kita ingin berkomunikasi. Setelah perangkat itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan kepada Adam bagaimana berkomunikasi itu, yaitu dengan menurunkan dan mengajarkan kepada Adam seluruh nama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam seluruh nama. Menurut para ulama tafsir, seluruh nama al-asma'a kullaha artinya adalah pengenalan berbagai macam objek yang terdapat di muka bumi ini. Tak ketinggalan apapun yang ada objek itu, dikenalkan oleh Allah apa nama daripada objek tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam agar menyampaikan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Berikutnya juga kita mengetahui setelah nama itu disampaikan kepada malaikat, Allah ciptakan juga Hawa sebagai teman pendamping hidup dari Nabi Adam alaihissalam. Allah tahu kebutuhan manusia, diantaranya adalah tidak mampu untuk bisa memendam informasi yang ada kecuali dia ingin berbagi. Allah ciptakan Hawa untuk berbagi kepada Adam alaihissalam. Kemudian berikutnya, selain Adam dan Hawa,
ada makhluk lain yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada malaikat, tapi di samping malaikat juga ada iblis. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan Adam alaihissalam, dua peran ini bermain pada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat juga telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Adam tentang kosakata, dan malaikat mengetahui apa makna setiap objek, apa nama-nama dari setiap objek. Tapi iblis juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata dalam kehidupan Adam alaihissalam, dua makhluk ini ternyata memiliki peran. Iblis hadir dalam rangka untuk membisikkan was-was kepada Adam alaihissalam, sedangkan malaikat untuk membantu bagaimana bisikan-bisikan baik itu hadir kepada Adam alaihissalam. Nah, dari cerita penciptaan awal manusia ini, kita bisa mengambil pelajaran banyak hal tentang ilmu komunikasi Islam. Yang pertama, sejak manusia diciptakan, ternyata perangkat komunikasilah yang Allah sebutkan, di antaranya yang terpenting, pendengaran, penglihatan, dan hati disediakan otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala, siap pada saat manusia diciptakan. Kemudian selanjutnya kita melihat ada komunikasi langsung antara Adam alaihissalam dengan penciptanya, ya Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita bisa mengatakan bahwa komunikasi antara manusia dengan sang pencipta adalah bagian tak terpisahkan daripada ilmu komunikasi Islam. Kemudian di sana ada diciptakan Hawa sebagai pendamping hidup dari Nabi Adam alaihissalam. Ini juga menjadikan kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa pendamping dan manusia yang lain. Oleh karena itu, komunikasi antara Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa adalah contoh komunikasi antar manusia dengan sesama. Kemudian di sana ada malaikat, di sana ada iblis yang mempengaruhi hati dan cara pandang, kemudian cara berpikir dari Adam alaihissalam. Ini menggambarkan tentang komunikasi manusia dengan dirinya sendiri. Komunikasi manusia dengan diri sendiri yang dipengaruhi oleh kadang-kadang ada bisikan yang tidak baik, kadang-kadang ada keinginan yang baik yang muncul dari hati kita dan kita renungkan dalam menjalani kehidupan ini. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dari sini kita sudah mendapatkan 3 bentuk dari ilmu komunikasi Islam. Yang pertama, komunikasi manusia dengan sang pencipta. Adam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi manusia dengan sesama. Adam berkomunikasi dengan Hawa. Komunikasi manusia dengan diri sendiri yang dipengaruhi oleh bisikan dari iblis kadang-kadang atau bisikan baik dari malaikat. Kemudian keinginan ketika manusia melakukan kesalahan, ingin bertaubat. Dan ini juga terjadi pada Nabi Adam alaihissalam ketika digoda oleh iblis untuk makan dari pohon khuldi. Lalu ketika merasa bersalah, dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan bersalah ini merupakan salah satu di antara komunikasi manusia dengan dirinya sendiri. Kemudian ketika dia istighfar kepada Allah, komunikasi manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah sebagai dasar bahwa komunikasi Islam itu adalah sangat historis sejak Adam alaihissalam. Kemudian karena Adam adalah manusia pertama, maka dia mewakili tentang hakikat manusia. Maka komunikasi antar manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama, dan cerita Adam juga di sana ada menggambarkan ketika terlepas semua pakaiannya, Adam cepat mengambil daun-daun dari surga untuk menutup auratnya. Ini juga memahamkan kita bahwa Adam paham dengan kondisi yang ada di sekitarnya, dengan alam yang ada di sekitarnya. Dia manfaatkan daun-daun itu untuk menutupi badannya. Ini adalah komunikasi manusia dengan alam di sekitarnya. Jadi komunikasi Islam dengan 4 dimensi itu sangat historis, dan inilah hakikat manusia yang diwujudkan dan kita formulasikan di dalam ilmu komunikasi Islam yang terjadi dalam 4 dimensi: komunikasi manusia dengan Sang Pencipta, komunikasi manusia dengan diri sendiri, komunikasi manusia dengan sesama, dan komunikasi manusia dengan alam sekitarnya. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui 2 konsep yang pertama ini, kita tahu betul bahwa ilmu komunikasi Islam adalah kebutuhan manusia karena dia ada sejak manusia awal ada, dan dia mewakili hakikat manusia. Kalau ingin menjadi manusia yang hakiki, maka kita harus memenuhi 4 dimensi ilmu komunikasi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.